Saudara-saudara, kita akan belajar lagi tentang Magnificat Bunda Maria atau Kidung Pujian Bunda Maria. Magnificat atau disebut juga nyanyian Pujian Maria atau Kidung Maria adalah sebuah kantata, himne atau kidung dari teks kitab suci sebagai mazmur yang sering dinyanyikan atau didaraskan secara liturgis dalam ibadat-ibadat Kristiani. Kidung ini diambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 55 yang tersisip di tengah naskah prosa. Menurut Injil, setelah peristiwa pewartaan malaikat di saat Maria diberitahu oleh malaikat Gabriel bahwa dia akan mengandung Yesus, Maria meresponnya dengan mengunjungi sepupunya, yakni Elizabeth. Dalam naras Injil, sesudah menyalami Elizabeth, ada anak dalam kandung Elizabeth yang kelak menjadi Yohanes Pembaptis bergerak. Dan ketika hal tersebut diberitahu kepada Maria, dia menyanyikan kidung Magnificat sebagai balasannya. Dalam gereja Katolik, sesuai tertulis di buku Panun Indulgensi, umat yang dengan kesalahan mendaraskan atau menyanyi Magnificat memperoleh indulgensi bagian. Indulgensi hanya dapat diperoleh jika semua syarat yang ditentukan terpenuhi. Baik, naskah asli dari Magnificat adalah bahasa Yunani Koine, sebagaimana bahasa naskah asli Perjanjian Baru. Namun, dalam penggunaan liturgis dan devosional di gereja Barat, seringkali dijumpai dalam versi bahasa lain Latin atau bahasa tempat. Nama Magnificat diambil dari kata pertama kidung tersebut dalam bahasa Latin, sementara dalam bahasa Inggris dan Indonesia merupakan kata kedua, my soul, Magnificat, jiwaku memuliakan Tuhan. Oke, sekarang kita coba membacakan Magnificat Bunda Maria dalam bahasa Indonesia. Magnificat Bunda Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hati hambanya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus, dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasa dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari taktanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tanah hampa. Ia menolong Israel, hambanya, karena ia mengingat rahmatnya seperti dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Ya, baik. Catatan, dalam ibadah harian, jika tidak dinyanyikan, dapat didaraskan silih berganti, ayat demi ayat, oleh dua kelompok umat atau kelompok pemimpin dan umat. Tanda bintang menunjukkan jeda di tengah satu ayat, artinya alur pendarasan segera diputus. Oke, thank you.